Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan cicak? Cicak adalah hewan yang ada di sekitar kita, bahkan kadang banyak di sekeliling kita, terutama di rumah kita, banyak bertebaran. Bahkan hewan itu kadang-kadang menurut kita memberikan manfaat, yaitu dia mengurangi nyamuk di rumah kita karena dia memakan serangga. Namun di balik itu ternyata cicak menyimpan banyak hal yang mesti kita ketahui. Apa saja itu? Ikuti terus Umar Al-Fatih Channel agar tidak tertinggal informasi dari saya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng di kiri bawah agar selalu mendapatkan update informasi-informasi yang lain dari saya. Yang pertama, mulut atau air liur dan kulit cicak mengandung bakteri. Di dalam mulut dan kulit cicak mengandung bakteri Escherichia coli atau lebih sering disebut dengan bakteri E. coli. Bakteri di dalam tubuh cicak termasuk yang berbahaya. Ketika masuk ke dalam tubuh manusia akan berubah menjadi virus yang akan mengganggu kesehatan manusia. Yang pertama, gangguan pencernaan. Ketika makanan atau minuman yang terkena bakteri E. coli dari cicak dimakan atau diminum oleh manusia akan mengakibatkan gangguan pada pencernaan manusia. Gejalanya biasanya perut terasa mual yang disusul dengan muntah dan hilangnya nafsu makan. Kedua, gangguan kemih. Bakteri E. coli dapat mengganggu saluran kemih yang bisa berakibat infeksi pada saluran kemih. Dimulai dengan rasa demam dan buang air kecil yang terus-menerus. Ketiga, radang selaput otak. Bakteri E. coli dapat menyebabkan radang selaput otak terutama pada manusia yang lemah sistem imunnya. Jika menyerang bayi, dampaknya akan sangat berbahaya bagi pertumbuhannya. Yang keempat, gangguan pernafasan. Sisa air liur cicak yang tertinggal dan kemudian terhirup oleh manusia dapat berakibat terjadinya infeksi saluran di bagian paru-paru. Yang kedua, kenapa atau ada apa dengan cicak? Kotoran cicak termasuk najis. Kotoran cicak dan bangkai cicak adalah najis berdasarkan pendapat jumhur ulama bahwa cicak termasuk hewan yang memiliki darah yang mengalir. Pendapat ini menurut Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Yang ketiga, cicak termasuk hewan fasik. Kenapa dia dikatakan fasik? Dalam salah satu riwayat dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain disebutkan, anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazaghi wasammahu fuwaisiqan. Nabi SAW memerintahkan agar membunuh al-wazaq. Apa itu al-wazaq? Al-wazaq adalah cicak, dan beliau memberinya dengan nama al-fuwaisiq atau si fasik kecil. Keempat, cicak bisa jadi jelmaan jin. Rasulullah SAW bersabda,
bahwasannya jin itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama, jin yang selalu berterbangan di udara. Kedua, jin dalam wujud hewan melata. Ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Hadis riwayat Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Yang dikatakan jin dalam wujud hewan melata adalah salah satunya cicak. Kelima, membunuh cicak mendapatkan pahala. Di lain hadis dikatakan, man qatala wazagon fi awali dorbah kutibat lahu mi'atah hasanatan wa fi tsaniyati duna dalik wa fi tsalitsati duna dalik. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari yang pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat, inilah 5 hal yang berkaitan dengan cicak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga agar di rumah kita tidak banyak berkeliaran cicak, tidak banyak terdapat kotoran-kotoran cicak. Dan jangan sampai juga makanan, minuman kita disentuh oleh cicak karena sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Maka dianjurkan kepada kita untuk membunuh cicak yang ada di rumah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan buat yang lain. Silahkan di-share di media-media sosial yang ada.